Dan pemirsa langsung saja untuk memantau bagaimana pantauan arus mudik 2026, kami akan mengajak Anda melihat situasi terkini. Sudah ada jurnalis berita satu dari sejumlah titik, salah satunya di stasiun Pasar Senen ada Basudewa Supraja, kemudian di Terminal Kalideres ada Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola, lalu di gerbang tol Cikatama ada Cesa Andini dan juru kamera Kowel Joseph. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kita pertama akan ke Basudiwa dan Singgi terlebih dahulu yang berada di stasiun Pasar Senen, Diwa. Tampaknya stasiun Senen ini sudah ramai oleh pemudik, terutama mengingat hari ini menjadi gelombang pertama puncak arus mudik 2026. Kondisi saat ini seperti apa, Diwa? Ya, selamat siang Anissa dan juga Dev. Hari ini tempat saya melaporkan di stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat ke sejumlah titik wilayah di daerah yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mudik Lebaran Idul Fitri 2026. Jika kita berkaca pada data yang kami terima pada hari ini, tadi pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, total penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini ada berjumlah 18.000 lebih. Jika dibandingkan dengan data yang kami terima pada pagi hari, tentunya jumlah tersebut meningkat, yakni sekitar 2.000 penumpang. Jika kami bisa gambarkan juga pada pagi hari tadi, ada total jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar 16 ribuan lebih. Dan jumlah tersebut nantinya akan terus bertambah, mengingat juga hari ini menjadi salah satu momen arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026 yang mana memang momen ini sudah mulai dari periode 11 Maret hingga nanti berlangsung hingga 1 April 2026 mendatang. Dan jumlah saat ini 18.000 lebih penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen terbilang memang cukup lebih banyak jika dibandingkan pada hari kemarin. Pada hari kemarin per pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah 18.000 itu sudah tercapai. Dan memang nantinya juga untuk mengantisipasi dari kepadatan penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, pihak KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan sejumlah KAI tambahan, di mana di stasiun Pasar Senen sendiri ada total 7 kereta api tambahan, dengan sementara di stasiun Gambir ada total 12 kereta api tambahan. Dan pihak KAI juga mengimbau kepada para penumpang untuk mengantisipasi adanya lonjakan, bahwa para pemilik tiket pelanggan KAI untuk bisa mengakomodasi atau mengakomodir jadwal keberangkatan mereka, karena memang jika dilihat dari suasana terkini memang banyak sekali penumpang-penumpang yang banyak berduduk-duduk di lantai begitu ya, karena ini kepadatan dan juga jumlah dari penumpang yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen ini juga cukup tinggi pada hari ini. Demikian Anissa. Baik, kalau tadi kita lihat di stasiun Pasar Senen begitu padat begitu ya, ramai sekali pemudik yang sudah berada di sana. Kita sekarang coba lihat bagaimana situasi yang ada di Terminal Kalideres bersama dengan Andrea. Andrea, sejauh ini seperti apa pantauan kondisi di Terminal Kalideres? Kalau dilihat-lihat, destinasi yang paling jadi banyak dituju oleh para pemudik ini kemana? Andrea, silakan. Ya, halo, selamat siang Dave dan juga Anissa, serta pemirsa Berita Satu. Benar sekali bahwa memang tidak jauh berbeda dengan yang ada di stasiun Pasar Senen. Di Terminal Kalideres ini juga sudah banyak sekali didatangi oleh para pemudik yang ingin atau memilih menggunakan bus antar kota atau provinsi untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing. Dan tadi berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Kepala Terminal Kalideres, ini kemarin ada lebih dari 1.484 penumpang bus yang berangkat dari titik terminal ini. Kemudian pada pagi hari ini ada 224 penumpang yang berangkat dari terminal ini. Namun berdasarkan pantauan saya, dan kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini juga, saya bisa memastikan bahwa ini lebih dari 224 penumpang, dan angka ini akan semakin naik hingga menjelang sore atau malam hari nanti. Dan tadi kalau desanya kemana saja kota-kota favorit bagi para penumpang bus, ini memang untuk keberangkatan bus sendiri dibagi menjadi 2 bagian, untuk yang pagi hari dan juga sore hari. Nah, untuk yang pagi hari ini biasanya bus-bus ini menuju ke daerah-daerah di Sumatera begitu. Nah, rute favoritnya ini ada di Lampung, Padang, Bengkulu, kemudian juga Jambi, Palembang, Medan hingga Aceh. Sementara untuk sore hari ini biasanya rute busnya menuju ke arah
Jawa. Yang mana untuk kota favoritnya ada seperti Yogyakarta, Malang, kemudian juga ada Surabaya. Dan kemudian juga untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi para penumpang, tentunya dari pihak terminal dari Kalideres ini sudah melakukan sejumlah tes untuk para supir bus yang membawa kendaraan sehingga nantinya akan aman begitu untuk sampai di tujuan. Kemudian juga tersedia ada pos untuk pengamanan, kemudian juga banyak toilet yang dapat digunakan oleh para pengunjung, kemudian juga ada ruang laktasi juga untuk ibu menyusui dan juga ada ruang kesehatan bagi para pemudik yang mungkin tiba-tiba mengalami drop atau tidak sehat begitu. Bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum berangkat ke tujuan. Kemudian juga yang tadi juga dihimbau oleh Kepala Terminal Kalideres ini adalah para pemudik bisa membeli tiket ini langsung di website resmi atau melalui aplikasi-aplikasi resmi supaya tidak ada kasus penipuan. Kemudian juga dapat membawa barang bawaan ini secukupnya agar kapasitas di bus juga muat dengan penumpang-penumpang yang lain. Kemudian juga tadi yang disampaikan adalah para penumpang ini masih bisa membeli tiket secara langsung apabila masih ada ketersediaan di pilihan-pilihan bus menuju ke kota atau daerah masing-masing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Des, kembali ke studio. Oke, baik. Andrea, tampaknya juga di sana ini sangat padat sekali ya, terutama Andrea ada di tengah-tengah para penumpang yang tengah menunggu keberangkatannya. Nah, selanjutnya kita juga akan pantau kondisi di jalur mudik di ruas tol Cikatama. Sudah ada Cesa Andi nih. Cesa, di titik lokasi Anda melaporkan seperti apa kondisinya? Ya, selamat siang Anissa dan juga Dave. Pada hari kedua prediksi puncak arus mudik gelombang pertama, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 masih terus terlihat sepi dan juga relatif lenggang, di mana kita ketahui sebelumnya pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada dua gelombang. Gelombang pertama yakni pada hari Jumat kemarin tanggal 13 hingga hari ini tanggal 14 Maret. Kemudian nantinya gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret. Di mana dapat kami sampaikan juga gerbang tol Cikatama ini nantinya akan menerima arus lalu masuk Jakarta dan juga merupakan akses utama untuk menuju tol Trans Jawa ataupun Palimanan. Dan dari segi cuaca pemirsa, sejak 3 hari lalu dari kami bertetap di sini tentunya belum turun hujan sehingga cuaca cukup kondusif untuk melakukan perjalanan mudik. Dan tentunya karena ini merupakan akses utama menuju tol Trans Jawa dan juga Palimanan, tentunya mobilitas kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri akan semakin meningkat pekan depan. Adapun untuk kondisi terkini saat ini, juru kamera saya, Joseph Coel, akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama, di mana dapat pemirsa lihat di layar kaca Anda arus lalu lintas tergolong normal dan juga relatif landai, di mana di setiap gardunya juga berfungsi dengan normal tanpa kendala sehingga antrean mobil pun tidak panjang, mungkin hanya sekitar 2 ataupun 3 mobil ke belakang. Sementara itu kami juga dapat menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang yang bermuatan besar seperti truk ini sudah diberlakukan sejak hari kemarin, sehingga nantinya ini dilakukan untuk mengurangi potensi perlambatan para kendaraan mudik, terutama untuk yang menggunakan mobil pribadi. Kemudian juga pemirsa dapat kami sampaikan, walaupun secara kasat mata kendaraan arus lalu lintas terpantau seperti landai ataupun sepi, namun PT Jasa Marga mencatat adanya peningkatan volume kendaraan, di mana khususnya di gerbang tol Cikatama meningkat sebesar 13% dibandingkan lalu lintas normal. Sementara untuk arus kendaraan lalu lintas menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikatama
ini meningkat hampir 9% dibandingkan lalu lintas normal, yang berarti ini sudah ada peningkatan begitu ya mendekati Hari Raya Idul Fitri. Adapun pemirsa, berdasarkan data dari Jasa Marga hari ini per pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas atau jumlah kendaraan yang menuju tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama ini sudah mencapai 16.000 dan ini juga sudah meningkat dibandingkan data pagi hari kemarin, yakni hanya sekitar 13.000, yang berarti memang pada kedua hari ini sudah mulai ada peningkatan untuk orang melakukan perjalanan mudik. Dan kedepannya pemirsa, Jasa Marga bersama dengan pemerintah dan juga kepolisian terus bersinergi dan juga berkolaborasi untuk melakukan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way dan juga kontraflow untuk menghindari ataupun mengurai adanya kepadatan lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara seperti itu, kami akan terus menantikan update-nya hingga nanti sore. Anissa dan juga Dave, kembali ke studio. Baik, sudah terlihat ada peningkatan tapi situasinya masih ramai lancar. Cesa Andini dan juru kamera Kawel Joseph melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Andrea dan juga Yulisa di Terminal Kalideres dan juga Basudiwa Supraja dan juga Hilman yang ada di Stasiun Pasar Senen. Terima kasih untuk laporannya teman-teman. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Ya, berikutnya